Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah komunikasi pembelajaran, yaitu Bapak Yusuf, dan kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video ini. Ya, Indonesia Fatul Khairiyah dari semester 5B Tarbiyah. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang teori belajar behavioristik. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembahasannya. Teori belajar behavioristik, pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus, input, dan respon, output. Tokoh-tokoh teori behavioristik yaitu ada John R. Watson, yang mana beliau mengemukakan behaviorisme klasik. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov yang mengemukakan classical conditioning. Yang ketiga ada Edward L. Thorndike yang mengemukakan law of effect. Yang keempat ada Skinner yang mengemukakan operant conditioning. Sekarang tokohnya beserta penjelasannya. Yang pertama ada John R. Watson yang mengemukakan bahwa objek utama yang diamati adalah perilaku, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Konsep belajar menurut Watson adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan SR yang memberi perangsang sehingga menimbulkan refleks atau perilaku. Ivan Petrovich Pavlov yang mengemukakan classical conditioning, yaitu perilaku semua organisme perilakunya terjadi secara refleks dan dibatasi oleh rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis. Model belajar Pavlov disebut juga sebagai belajar tanda-tanda, kode, dan sinyal mempunyai arti terhadap apa yang diharapkan. Terjadinya perilaku sebagai hasil dari suatu pengalaman. Edward L. Thorndike yang mengemukakan law of effect. Beliau mengatakan bahwa perilaku ditentukan secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. 3 hukum utama dalam proses belajar yaitu hukum latihan, hukum pengaruh, hukum kesiapan. Latihan dapat menguatkan hubungan S dan R. Kekuatan hubungan S dan R dipengaruhi oleh tenaga dan lamanya waktu latihan. Pengalaman yang memuaskan akan terjadi bila suatu unit perantara siap menggerakkan respon. Pelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian. Yang terakhir ada Skinner yang mengemukakan operant conditioning, yaitu tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lain. Respon yang dimaksud Skinner adalah respon terkondisi, respon operant, sedangkan stimulusnya adalah stimulus operant. Ada 3 syarat terjadinya interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Yang pertama, ketika respon terjadi. Yang kedua, respon itu sendiri. Yang ketiga, konsekuensi penguatan respon. Selanjutnya, aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar, mendudukan siswa sebagai individu yang pasif. Unsur-unsur penting dalam behavioristik hubungannya SR, siswa pasif melakukan SR, siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi yang ketat, reinforcement, dan hukuman. Aplikasi teori tergantung tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran. Sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini terstruktur rapi, teratur, maka orang belajar harus dihadapkan aturan yang jelas.
Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper and pencil test. Nah, faktor penting dalam belajar behavioristik. Yang pertama, masukan atau input yang berupa stimulus. 2. Keluaran atau output yang berupa respon. Yang ketiga, faktor penguatan baik positif reinforcement maupun negatif reinforcement. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.